MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Halo pemirsa sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas dalam acara Indonesia Tourism Forum. Tentunya di episode Indonesia Tourism Forum kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dan berdiskusi terkait dunia pariwisata yang tidak ada habisnya ya pemirsa. Tentunya juga hadir bersama kita hari ini, kita akan berbincang dan berdiskusi bersama pakar-pakar dan juga penggiat pariwisata. Kita ketahui bahwa pariwisata ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia ya sahabat Eljon. Pariwisata menjadi tempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Namun di sisi lain ada dampak negatifnya juga, seperti eksploitasi lingkungan, overtourism, perubahan sosial budaya yang menjadi ancaman juga di industri pariwisata dan di masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana sih sahabat Eljon agar kita bisa menyelaraskan pertumbuhan industri pariwisata dengan prinsip yang berkelanjutan? Apakah ada solusi inovatif yang bisa kita terapkan atau ada sesuatu yang bisa kita kupas sehingga kita tergugah untuk membangun pariwisata ini lebih baik lagi? Untuk itu sahabat Eljon, langsung saja kita sapa. Hadir bersama kita hari ini ada Bapak Dr. Cipto Aji Gunawan ST yang merupakan praktisi dan pengamat kebijakan pariwisata. Halo Pak Cipto. Halo Mas Bagas. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Tourism Forum hari ini ya Pak. Terima kasih juga sudah diundang. Dan juga sahabat Eljon, tidak hanya Pak Cipto saja, hadir bersama kita hari ini wanita cantik, muda dan berbakat, ada Miss Tourism Universe 2024, Roselyn Risang Sekar. Halo Ros. Halo Kak Bagas, izin Pak Cipto. Halo sahabat Eljon di rumah. Apa kabarnya Ros? Luar biasa, seneng banget bisa datang lagi ke studio Eljon, apalagi bertemu dengan narasumber luar biasa. Baik, luar biasa sekali, ini suatu kehormatan ya, sahabat Eljon, kita bisa satu forum bersama Ros dan juga Pak Cipto yang juga kita fokus dalam industri pariwisata yang luas sekali sebenarnya Pak. Pariwisata ini berkaitan juga dengan lingkungan hidup, dengan budaya juga di dalamnya. Nah, kalau bicara tentang pariwisata berkelanjutan Pak, apa Pak strategi yang harus kita lakukan agar Indonesia ini benar mencapai menjadi pariwisata yang berkelanjutan Pak, menurut Pak Cipto? Mulainya dari niat ya dan pemahaman ya. Jadi niatnya sudah bulat belum? Ini niat ini kepada siapa Pak? Siapa sebenarnya yang harus semua mencapai? Stakeholder. Stakeholder yang Yes. utama ya Pak ya? Jadi tidak hanya pemerintah saja, tetapi punya satu niat bersama-sama dari semua stakeholder. Baik mulai dari pemerintahnya, maupun wisatawannya, maupun pengusahanya, maupun akademisinya, maupun medianya untuk terus mengawal itu sampai kepada LSM, yayasan dan sebagainya yang berkecimpung di dunia atau bersentuhan dengan dunia pariwisata dan ekosistemnya. Itu punya satu kebulatan tekad, betul-betul kita akan menjaga pariwisata itu untuk berkelanjutan. Jangan hanya bagus di bibir saja karena itu menarik untuk pencitraan, ya. Tapi betul-betul di dalam lakunya itu mencerminkan hal tersebut. Dan itu nanti akan berlanjut kepada bagaimana program-programnya, bagaimana eksekusinya, termasuk apabila ada permasalahan-permasalahan, bagaimana mitigasinya, sehingga itu hal-hal yang negatif tadi yang merupakan dampak daripada pariwisata itu bisa ditekan, diminimalisir. Baik-baik, artinya ini menjadi tugas kita semua ya Pak ya. Semua lapisan masyarakat kita harus punya niat dan juga paham betul ya Pak ya. Nah, di sini hadir bersama kita ada Roselyn yang juga selain bertugas sebagai Miss Tourism Universe, kamu juga seorang arsitek ya, yang juga aktif dalam pembangunan rumah adat budaya, begitu ya, keliling-keliling membangun sesuatu bangunan yang sustainable, berkelanjutan juga ya, harapannya begitu. Nah, menurut Roselyn sendiri, tadi kita sudah dengar dari Pak Cipto seperti apa, bagaimana sih kita memulai untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Menurut kamu nih Roselyn yang sudah juga terjun dalam dunia pariwisata, melihat situasi di Indonesia, seperti apa progres kita menuju pariwisata berkelanjutan? Sustainable tourism ya Kak Bagas. Sebelumnya mungkin terkait konsep pariwisatanya dulu ya Kak Bagas. Yang awalnya kita mengejar target mass tourism, lebih ke arah mengejar target secara quantity. Saya lihat Indonesia sekarang sudah ke arah quality tourism. Jadi beberapa sektor sudah mulai mempertimbangkan
quality over quantity, walaupun tidak secara masif sudah terlaksana di Indonesia, tapi sudah banyak orang mulai punya sudut pandang ke arah yang lebih sustain. Salah satunya dari Pak Cipto juga, dan mungkin sharing pengalaman dari yayasan tempat saya terlibat, yaitu Yayasan Uma Nusantara, di mana kami membangun rumah adat, melestarikan budaya, tapi juga sembari mempelajari terkait sustainable living yang sudah dijalani oleh para masyarakat adat di seluruh Indonesia, begitu. Luar biasa. Jadi sahabat Eljon, menarik sekali narasumber kita hari ini, pembicara kita hari ini, yang memang keduanya juga berkecimpungan dan juga ambil bagian dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan ya Pak ya. Nah, Roslyn dan Pak Cipto, dengan pengalaman Bapak dan Roslyn juga dalam industri pariwisata, khususnya menuju pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang sesungguhnya, apa sih Pak dan Roslyn tantangan-tantangan yang sebenarnya besar sekali, tantangan ini yang kita hadapi di Indonesia untuk mencapai pariwisata berkelanjutan? Karena kalau kita dengar pariwisata berkelanjutan ini sudah lama sekali kita dengarnya, tapi kenapa masih dibahas? Apakah kita belum mencapai di situ? Tantangannya apa sih? Mulai siapa? Saya dulu? Saya dulu. Oke. Seperti Mas Bagas sampaikan, ini pariwisata berkelanjutan itu bukan barang baru. Ini barang lama sebetulnya. Dan dalam perjalanan saya ke banyak tempat di Indonesia, itu saya menjumpai banyaknya kearifan lokal sebetulnya yang sudah mengadopsi pariwisata berkelanjutan, atau bukan, waktu zaman dulu belum ada pariwisata, cara hidup atau budaya masyarakat yang lebih menjamin keberlanjutan itu sudah hidup di masyarakat kita sejak zaman dulu di berbagai tempat ya. Nah kemudian bagaimana kok tiba-tiba kita menjadi bangsa yang eksploitatif dalam beberapa puluh tahun ke belakang ini? Saya melihatnya konsumerisme yang kemudian menjadi tren baru, di mana ekonomi kemudian menjadi raja, yang kemudian masyarakat pun terbawa ke situ, dan kemudian yang namanya produktivitas digenjot terus-menerus, sehingga apapun ukuran keberhasilan itu berdasarkan volume produktif dan sebagainya, itu salah satu pola kapitalis yang kemudian masuk ke Indonesia, yang kemudian menggeser pola pikir masyarakat yang perlahan-lahan menganggap bahwa cara hidup budaya mereka yang dulu itu dianggap kuno, dianggap sesuatu yang tidak modern, tidak bisa mengikuti zaman dan sebagainya, dianggap itu kadaluarsa. Ya, jadi kita itu mengingkari, atau masyarakat kita banyak yang mengingkari kearifan lokal yang sebetulnya sudah ada dan tumbuh di antara mereka bertahun-tahun, digantikan oleh modernisasi. Nah, pada saat modernisasi itu ketemu tembok, nabrak tembok, blang, ini kepalanya benjol, mereka mulai mikir, oh ini kita harus tidak bisa menggenjot modernisasi seperti ini, harus ada proses-proses keberlanjutan dan sebagainya. Keluarlah teori-teori ini, ya toh, teori berkelanjutan seperti ini, teori masyarakat, people, ekonomi, sosial, lingkungan, itu muncul, gitu kan. Nah, kemudian diperkenalkan ke Indonesia. Nah, orang Indonesia itu punya kecenderungan apa yang muncul dari luar itu dianggap superior. Ya, setuju. Wih, ini ada teori baru, keren ini. Kita harus melakukan perhitungan ini dan itu dan sebagainya. Kemudian diperkenalkan kepada masyarakat. Ini loh, cerita baru bahwa Anda harus sustainable dan sebagainya. Seakan-akan ini sesuatu yang baru. Padahal kalau mau jujur, Mbak Ros sudah sampai ke Sumba dan sebagainya. Kemudian menggali akar budaya, kearifan lokal yang dari masyarakat. Nemu nggak itu? Menemukan, Pak. Menemukan kearifan lokal yang sebetulnya sangat sustainable. Tadi kita sempat ngomong sedikit ya, dalam pembangunan rumah pun pembangunan yang paling ideal adalah yang menggunakan resources lokal. Betul. Nah, betul. Betul. Lah, tapi ada waktu di Indonesia ini pembangunan seperti itu dianggap apa? Kuno. Kuno. Dianggap tidak
bagus. Yang bagus itu yang mungkin bergaya gotik mungkin ya. Ya gitu loh. Nanti kemudian itu diterapkan di Sumba. Cilaka nggak coba? Kalau misalnya itu, nah itu. Jadi ini tantangan kita untuk mengembalikan pola pikir itu kembali ke akar masyarakat kita. Ya, tolong para ahli coba segera diinventaris Kementerian Pariwisata ataupun kementerian lain yang kebudayaan dan sebagainya untuk menginventaris kembali upaya-upaya atau pola pikir sustainability yang berakar dari masyarakat Indonesia. Coba timbulkan itu kembali dan katakan kepada mereka, ini yang menjadi jati diri kamu. Kalaupun harus sekarang disesuaikan dengan ilmu-ilmu modern, silahkan. Tapi kita ganti, ya, Pak, bukan berganti, kita melakukan penyesuaian. Dan penyesuaian itu akarnya berasal dari yang sudah dimiliki oleh mereka. Di Bali itu ada Trihita Karana. Dan itu kita semua kembali ke pemahaman itu gitu loh. Jadi itu tantangan loh. Karena ini merubah pola pikir yang rada ruwet itu. Artinya kita sekarang sudah berada di era yang semakin terbuka ya Pak ya. Yeah. Semua bisa masuk dengan mudahnya. Jadi kita harus juga bisa memilah-milah lagi, terutama stakeholder yang punya kepentingan mempengaruhi banyak masyarakat begitu ya Pak ya dalam industri ini. Karena kalau mereka salah ambil, menyerap ilmu yang dikatakan oh mungkin ini modern, ini lebih bagus, itu ilmunya lebih superior gitu ya, sehingga kita melupakan padahal kita tuh sudah hidup sustainable dari zaman dulu ya Pak ya. Proses itu tolong dikembalikan Ya, kalau memang perlu dilakukan adjustment, penyesuaian, ya lakukanlah penyesuaian. Tapi ada satu kebanggaan, ini kami loh dulu yang memiliki ini ya, jadi masyarakat itu loh. Itu juga mengangkat apa namanya rasa percaya diri masyarakat setempat itu. Ada yang namanya adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Nah itu juga harus kita kritisi lagi ya Pak ya. Adaptasi, inovasi, dan kolaborasi bukan berarti kita berganti ya Pak ya, meninggalkan yang lama. Baik, nah bicara tentang sustainable ini ya Pak ya, salah satunya juga kita mungkin bisa mendengar cerita dari Roselyn yang juga sempat membangun rumah budaya ya. Rumah adat di NTT. Di NTT kebetulan terlibat dalam Yayasan Uma Nusantara namanya Kak dan Pak. Di sana kita membangun banyak rumah adat, tidak hanya rumah adat, rumah budaya maupun fasilitas-fasilitas terkait pariwisata lainnya yang sifatnya adalah sosial, pembangunan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan saya terlibat aktifnya 3 tahun terakhir ini untuk pembangunan NTT dari Saburai Jua, kemudian Alor, dan sempat juga berkunjung ke Sumba. Berarti ini menjadi salah satu kontribusi Roselyn juga sebagai Miss Tourism Universe dan juga yang juga mempunyai profesi sebagai arsitek ya, membangun yang memang berkaitan juga nih. Ini sepertinya sustainable ya Pak ya kalau memang rumah budaya. Nah kalau kita bisa lebih tahu lebih dalam, ini pembangunan ini apakah dalam bentuk sosial atau mungkin dari yayasan sendiri yang memang menggalang dananya, atau memang ini salah satu program kerja yang dilakukan untuk membangun saja habis itu selesai? Oke. Mungkin ada lebih enak kita membahas secara contoh ya. Ada 2 contoh yang menurut saya adalah hal yang berhasil dari yang dilakukan oleh Yayasan Uma Nusantara bersama donatur dan juga masyarakat. Itu adalah Wairebo kalau teman-teman mendengarkan, dan juga ada Sumba. Jadi Wairebo itu awalnya sebuah kampung di tengah pegunungan yang tidak terjamah secara pariwisata. Kenapa? Karena infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian prinsipal saya, which is itu adalah Pak Yori Antar, waktu itu mencoba explore Indonesia dan mencari di manakah kampung di atas awan yang banyak orang sebutkan itu. Waktu itu kita belum tahu Wairebo kah atau apakah namanya, tapi adalah kampung di atas awan. Kemudian beberapa hari mencari tidak diketemukan, tapi puji Tuhan mungkin memang sudah jalannya. Dia ada satu orang yang mengarahkan tim Pak Yori untuk ke Wairebo tersebut. Di sana itu masalahnya sebenarnya rumah adatnya ada, terjaga secara alam, tapi pernah terbakar. Jadi ada beberapa rumah yang terbakar dan hampir
hampir semuanya rusak. Padahal itu adalah rumah-rumah asli, di mana jejak budaya, jejak peradaban tersimpan. Maka dari itu tergeraklah Yayasan Uma Nusantara diprakarsai oleh Pak Yori Antar. Mereka mulai membangun kembali, melakukan preservasi bangunan rumah adat tanpa mengubah rumah adat tersebut, karena di sana memang rumahnya rumah dengan desain khusus ya, sesuai dengan adat istiadat masyarakat. Kemudian dibangun, kita mencari donatur. Posisi Yayasan Uma Nusantara ini sebagai arsitek yang menjembatani pembangunan masyarakat, karena sudah lama tidak dibangun, mungkin ada beberapa nilai culture yang tidak tergenerasi ke generasi berikutnya, cara membangun dan lain-lain. Nah, kami bantu untuk mempelajari strukturnya, kemudian bagaimana material ini diolah sampai menjadi bangunan, tapi tetap yang membangun adalah masyarakatnya. Kenapa? Karena tujuannya adalah kami tidak ingin budaya mati di era sekarang. Membangun rumah adat itu juga ada nilai sustainable-nya. Kenapa? Karena ilmunya harus selalu diturunkan ke generasi. Itu kenapa saya rasa ini merupakan contoh yang baik dari salah satu pergerakan masyarakat untuk melestarikan budaya dan juga pariwisata yang sustainable. Tidak berhenti di situ, Pak dan juga Kak Bagas. Sekarang dengan terbukanya, dengan direnovasinya rumah-rumah adat, kemudian infrastruktur oleh masyarakat dan pemerintah juga diperbaiki, sekarang Wairebo sudah mendunia. Negeri di atas awan bukan hanya dongeng, tapi sudah terlihat lokasinya. Tapi kuncinya memang karena sudah dibukanya peluang itu, dari masyarakat harus ada kesadaran untuk menjaga apa yang mereka miliki. Jangan sampai setelah pariwisata masuk, rusaklah alamnya. Itu kenapa kalau kita lihat Wairebo secara rutin akan bilang Wairebo ditutup untuk periode bulan sekian hingga bulan sekian untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, karena mereka sadar bahwa harta utamanya tuh bukan uang dari pariwisata, tapi ya lingkungan itu sendiri gitu. Nah Pak, contoh ini menjadi salah satu bentuk yang ideal nggak menurut Bapak untuk sustainable? Apakah itu sudah termasuk salah satu contoh pariwisata yang berkelanjutan yang dibangun? Yes, cocok sekali. Dan sebetulnya kalau Wairebo itu satu contoh yang di atas awan, saya di pinggir pantai. Sebetulnya prinsipnya sama, persis sama, yaitu menggunakan resources baik alam maupun budaya sebagai aset utama daripada daya tarik pariwisata ini. Jadi kalau itu sebuah aset, coba bayangkan kalau kita seorang pengusaha, yang paling penting apa? People. Aset kan? Kita punya aset toh. Kalau Anda tidak punya aset, Anda bisa nggak berusaha? Enggak tuh. Anda mau hidup aja kalau nggak punya aset, gimana mau hidup aja susah. Pertanyaan ini tadi sempat Mbak Ros ngomong mengenai infrastruktur. Yang saya dengar sampai sekarang kan untuk mencapai itu tidak dibangun jalan, toh? Tidak, harus mendaki. Ini part of turismenya itu sendiri, pengalaman, experience. Ini menarik, ya. Ini menarik. Jadi begini, kita selalu berpikiran, atau banyak masyarakat dan pemerintah yang berpikiran, apabila kita membangun sebuah destinasi, infrastruktur itu harus hebat, harus dibuat jalan, harus kalau dasar ilmunya aksesibilitas, kan keren toh, 4A dan sebagainya. Harus ada daya tariknya, harus ada aksesibilitasnya. Ya, daya tarik, attraction, aksesibilitas, amenities, ancillary, kemudian ada yang mengatakan akomodasi dibuat apa lagi, silahkanlah sih. Kemudian saya menambahkan satu S. Nah, ini semua tidak memang benar, tetapi tidak bisa dimaknai secara sama rata untuk setiap jenis destinasi. Dengan tidak dibangunnya jalan, itu bukan berarti itu menghambat adanya pengembangan destinasi. Tidak.
seperti Rose bilang, itu merupakan salah satu daya tarik, dan kemudian itu merupakan salah satu mekanisme manajemen untuk mengatur pengunjung. Itu merupakan bagian dari visitor management itu. Jadi membatasi, dan kemudian adanya tutup, budaya tutup buka tutup itu di Indonesia Timur banyak tuh. Sasi tidak boleh pada musim tertentu tidak boleh nangkap ikan, tidak pada musim tertentu tidak boleh ngambil kelapa dan sebagainya. Itu buka tutup itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita kok. Nah, itu merupakan bagian daripada manajemen destinasi. Jadi apa yang dilakukan di Wairebo itu sudah menggunakan prinsip-prinsip pengembangan destinasi secara khas. Wairebo itu yang harus saya garis bawahi, secara khas. Nah, tidak bisa semua destinasi pariwisata dihantam buat jalan raya, buat jalan tol, kemudian tiba-tiba datanglah bus berpuluh-puluh, masyarakat senang. Masyarakat senang tuh kalau berpuluh-puluh datang, kalau ratusan orang datang tiap hari. Kalau Wairebo diperlakukan seperti itu, selesai dalam semalam, habis. Jadi kalau seperti itu, mengukur pariwisata berkelanjutan itu hanya dari tolak ukur ekonomi yang masuk, Pak ya, pemasukan tidak, dampak ke masyarakatnya bisa saja rusak, keselamatannya juga ya Pak ya, itu yang tariknya hilang. Saya membahas begini, itu cerita bahwa tolong jangan ngitung masuknya saja, tapi social cost, environment cost-nya juga dihitung. Jangan kemudian kita bicara sustainability, tapi kita ngomong bahwa oke, masukkan wisatawan sebanyak-banyaknya gitu. Tadi dikatakan Mbak Ros sempat mengatakan, oke, di satu sisi kita sudah tidak lagi bicara mengenai mass tourism, ya. Tetapi saya mau menggarisbawahi juga, mass tourism tidak selalu berdampak negatif. Problemnya mass tourism itu membutuhkan resources yang besar, termasuk manajemen yang semakin mass, semakin ruwet dan semakin kompleks. Ruwet sama kompleks sama ya. Nah, problemnya adalah pada saat Anda memasukkan orang dalam jumlah besar, infrastrukturnya nggak siap, sistemnya tidak siap, SDM-nya tidak siap. Ini yang jadi masalah. Jadi saya tidak mau mendikotomi bahwa mass tourism itu selalu jelek. Tidak, mass tourism itu belum tentu jelek kalau mampu dikelola dengan baik. Problemnya mengelola mass tourism itu sulit sekali. Kalau Anda gagal mengelola dan itu risikonya besar, maka itu yang jadi persoalan besar. Jadi saya bukan orang yang mengatakan bahwa tidak boleh mass tourism itu, atau mass tourism itu lebih buruk daripada segmented tourism. Tidak, problemnya lebih gede di mass tourism. Anda membangun mass tourism ataupun membangun special interest tourism, ada 3 faktor ini yang selalu saya katakan. Ini ada 3 faktor: hardware, software, brainware. Yang dimaksudnya apa Pak ini? Hardware itu infrastruktur, ya. Infrastruktur itu perlu dibangun di destinasi, iya. Tapi ada infrastruktur dasar, infrastruktur yang lebih canggih dan sebagainya. Di Wairebo tadi kalau rumahnya dibiarkan rusak, itu nggak jadi destinasi pariwisata tuh. Kalau rumah yang terbakar itu nggak diberesin, nggak jadi kan? Ya, maka ini ada infrastruktur, ada yang harus dibangun, betul. Tetapi yang kedua itu adalah software. Ini tata kelola, sistem. Jadi kalau hanya berfokus kepada infrastrukturnya, tata kelola sistemnya nggak ada, ini bahaya. Yang ketiga, ini yang paling sulit nih, brainware. Orangnya, baik wisatawannya, pengelolanya, sampai masyarakat yang ada di sana. Kalau ininya tidak bisa menjalankan ataupun menjaga infrastrukturnya, tidak bisa menjalankan sistem tata kelolanya dengan baik, dan ya sudah, ini nggak ada gunanya juga yang di atas 2 itu. Nah, yang paling sulit itu yang ketiga. Nah, problemnya pemerintah kita dalam pembangunan itu fokusnya hanya 1. Yang 2 ini keteteran. Seringkali masih dalam bentuk akan, hendak. Timeline-nya pun tidak jelas. Nah, ini yang kemudian terjadi ketimpangan. Pada saat ketimpangan timbul masalah.
Akhirnya yang masalahnya seharusnya bisa diantisipasi dari awal, tidak bisa. Ini berkembang terus masalahnya. Yang dilakukan apa? Bedakin. Ya udah, dibedakin, pencitraan dibangun, citra dibangun, ini, itu, dan sebagainya. Seakan-akan masalahnya tidak pernah ada atau masalahnya sudah teratasi. Padahal itu seperti api dalam sekam itu. Nunggu suatu saat meledaknya kapan. Nah ini yang harus kita sama-sama sebagai insan pariwisata, merupakan bagian daripada ekosistem pariwisata, kita paham ini dulu lah. Menurut Bapak nih Pak, apakah baiknya di industri pariwisata ini kita fokus akan memperbaiki kekurangannya atau fokus akan mempromosikan kelebihannya Pak? Ke dalam kita beresin kekurangan kita, keluar kita ceritakan mengenai kelebihan kita, ya. Tetapi yang paling penting jangan denial dulu deh, ya. Kalau kita punya kekurangan jangan denial. Ya. Ada kekurangan jangan langsung kelebihannya dulu ya Pak ya, gitu, perbaiki dulu gitu ya. Bukan, kalau ada kekurangan kita sadari kita ada kekurangan. Kalau kita tidak mau sadar kita ada kekurangan, denial kemudian ngeles terus, ya nggak selesai-selesai itu problem. Kan yang sering terjadi kan begitu ada kekurangan, jarang sekali yang mengatakan bahwa oke, maaf, ini kami belum sampai kepada tahap tersebut, tapi kami memiliki timeline, target-target untuk menyelesaikan masalah tersebut di saat langkahnya ini gitu. Silakan masyarakat untuk ikut mengawasi, memonitor dan menyentil pemerintah bila mana target-target ini tidak tercapai. Jadi artinya saya paham dulu ada masalah gitu loh. Kalau saya nggak mau paham ada masalah, saya malah ngeles. Oh enggak, lempar masalah ke sana, lempar masalah ke sini. Gimana saya menyelesaikan masalah? Tetapi keluar, betul kata Mas Bagas, kita tunjukkan bahwa kita siap untuk memberikan yang terbaik bagi wisatawan yang datang ke Indonesia. Setuju sekali. Gitu, keren sekali ya sahabat Eljon. Nah, untuk Mbak Rosli gimana nih? Kamu kan juga menjabat sebagai Miss Tourism Universe Indonesia yang juga bisa disampaikan salah satu public figure juga, yang artinya kamu memperkenalkan pariwisata. Artinya kan kamu harus menyampaikan kelebihan-kelebihan gitu ya. Nah, bagaimana kiat-kiat bagaimana nih sudut pandangnya Roslin menyikapi bahwa kita tuh sadar bahwa di Indonesia tidak hanya kelebihan saja yang harus kita fokuskan, tapi memperbaiki kekurangan juga. Sebenarnya kalau kita berjalan satu kaki dengan dua kaki pasti lebih stabil dua kaki. Jadi bisa dibilang seperti yang Pak Cipto sampaikan, ke dalam harus diperbaiki, keluar tetap harus di branding, karena kita kan pariwisata kan butuh wisatawan untuk datang. Kalau kita fokus memperbaiki saja, orang mungkin akan lupa dan akan memilih destinasi wisata lain yang lebih tersounding gitu ya. Tapi kalau kita melupakan memperbaiki permasalahan itu, kita tinggalkan, lama-lama dia akan jadi bom waktu. Orang datang ternyata tempatnya tidak sesuai ekspektasi or something. Mungkin itu sering terjadi ya di era media sosial, kita pasti sering lihat, oh ternyata tidak seindah di Reels, ternyata tidak seindah di Instagram, di sana banyak sampah, di sini dan di sana. Jadi dua-duanya sama penting. Dan peran saya sebagai Miss Tourism Universe tidak hanya mempromosikan pariwisatanya, tapi juga bagaimana peran kita sebagai individu untuk menjaga destinasi wisata itu, begitu kurang lebih katanya. Baik, luar biasa sekali Roslin dan Pak Cipto. Ada juga nih kasus yang lagi viral, bukan kasus ya, mungkin salah satu berita yang lagi rame nih Pak di media sosial. Baru-baru ini pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Ini sempat viral dan menuai kritik. Nah, menurut Pak Cipto nih yang juga merupakan pakar ekowisata bahari yang juga memang sudah 3 dekade ya Pak ya di industri ini Pak ya. Bagaimana Bapak melihat pemasangan pagar laut ini Pak? Apakah negatif atau bagaimana Pak? Soalnya masyarakat bilang, kok laut di pagar-pagar ini sih buat apa? Merusak ekosistem nggak sih? Ini jawabnya sangat mudah sebetulnya. Gimana, itu Pak? melanggar hukum, titik. Hukum. Karena itu begini, laut itu akses publik, laut dan pantai itu akses publik, ya.
baik itu hukum Indonesia maupun hukum internasional melarang itu untuk diprivatisasi, tetapi bisa dimanfaatkan. Dan di Indonesia itu undang-undangnya sudah tersedia bagaimana untuk memanfaatkan laut dan pesisir. Itu ada rambu-rambunya, tetapi bukan privatisasi atau pemagaran atau menghilangkan akses publik. Ya, begitu dia menghilangkan akses publik, itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi semudah itu saja. Sekarang yang harus usut sampai ujungnya di atas. Karena itu menurut saya agak melawan logika. Kalau ada kejadian seperti itu bisa tidak ketahuan, bahkan tidak sampai ke ujungnya, itu terus terang agak itu melawan logika itu. Kalau hal semacam itu sebetulnya tidak hanya pagar laut itu kan heboh karena itu di Jakarta dan sebagainya. Di banyak tempat penguasaan pantai misalnya, itu resort nutup pantai dan sebagainya, itu gampang kok jawabannya salah itu saja. Kalau misalnya dia mau memanfaatkan, kembali ke tanya, perizinannya lengkap nggak? Izinnya dikeluarkan oleh yang berhak mengeluarkan atau enggak? Untuk pemanfaatannya, bukan untuk menguasai. Ya? Kalau ada permasalahan, tuntaskan penegakan hukumnya. Saya baca di sosmed beberapa waktu yang lalu, Gubernur Bali menegaskan tidak ada tuh privatisasi pantai di Bali. Tegas. Berapa kali Bali itu kemudian mengatakan pantai-pantai tertentu kemudian dikatakan menutup. Langsung itu diselesaikan. Tidak ada itu. Kalau perlu manajemen dari properti tersebut dipanggil, dan kalau ada pelanggaran proses. Ketegasan di dalam penegakan hukum itu penting. Kalau enggak, kasus. Waktu saya beberapa saat yang lalu, kebetulan saya ketemunya dengan teman diskusi yang juga dari NTT. Rote mau ada pantai yang mau ditutup untuk kepentingan penguasaan pribadi. Saya mengatakan, ini jawabannya mudah. Cek perizinannya, dari mana tuh perizinannya, beres atau tidak perizinannya. Kalau tidak beres, sudah jelas itu melanggar hukum. Titik. Gampang kan? Iya, tapi kalau kemudian menyangkut dipolitisir dan sebagainya, itu susah itu. Itu jawabnya menjadi complicated gara-gara ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan kong kaling kong dan sebagainya. Itu saya nggak bisa jawab kalau yang itu. Setuju sekali, luar biasa sekali ya Pak ya. Ini menarik karena memang kalau bicara pariwisata tuh banyak sekali yang bisa kita kupas ya. Nah, terakhir nih kita mau dengar juga dari Roslyn yang mewakili juga anak muda nih. Kan anak muda mungkin tidak semuanya paham akan pariwisata dan paham minimal sebagai wisatawan, paham apa yang harus dilakukan. Mungkin Mbak Ros yang juga sebagai penggiat pariwisata dan juga pelaku pariwisata bisa kasih statement nih untuk anak-anak muda juga ambil bagian dalam menjadi wisatawan yang baik gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang generasi muda atau era modern sekarang ini, pasti kita akan bilang media paling efektif untuk menginfluence generasi muda adalah sosial media. Hampir sebagian besar waktu dalam sehari generasi muda saat ini tuh dihabiskan dengan scrolling, texting, screen time-nya tinggi sekali ya. Jadi ini cukup menjadi isu ya, dimana harusnya apabila kita ingin menginfluence generasi muda untuk kembali lagi sounding pariwisata, menerapkan konsep sustainable tourism, berarti pemerintah juga harus terlibat dalam pembatasan konten di sosial media. Saya memang kita fokuskan untuk semakin banyak konten-konten yang ke arah sustainable dan lain-lain, itu pelan-pelan akan masuk ke dalam ke dalam pikiran generasi muda bahwa oh ya, awareness akan meningkat. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita ingin menciptakan sustainable tourism or sustainable living ya in general ya Pak, itu kan kolektif, tidak hanya satu pihak, semua stakeholder terlibat. Jadi generasi muda itu kebanyakan butuh contoh, masih butuh contoh. Kalau kita diminta
ini sudut pandang generasi muda. Kalau kita diminta untuk menjaga sustainable, tapi generasi di atas kita masih suka menghabiskan kekayaan alam untuk kepentingan pribadi, kita merasa kayak, kok saya disuruh A, tapi Anda melakukan B. Jadi harus dimulai dari diri sendiri juga. Pasti generasi muda sekarang banyak agent of change-nya. Dia ingin melakukan sesuatu, cuma dia akan meng-counter, dia akan speak up apabila apa yang dituntutkan kepada mereka dirasa kontras dengan apa yang diterapkan oleh para pemangku kebijakan, begitu. Baik, artinya peran-peran yang memang menjadi ikon dan menginfluence itu penting ya Pak ya dalam industri ini. Nah Pak, terakhir dari Pak Cipto, harapannya Pak untuk Indonesia agar bisa mencapai pariwisata berkelanjutan. Marilah kita memahami dulu sebenarnya Indonesia itu potensinya apa sih. Kalau kita melihat, kita mampu memahami itu, baru kita bisa menilai daya saing kita di mana. Kemudian sesudah itu kita bisa merencanakan, kita bisa benar-benar menjual dalam tanda kutip Indonesia itu yang paling unggul itu di bagian mana. Dan untuk itu semua kita tergantung pada aset alam dan budaya. Tidak ada satu usaha yang akan menghancurkan asetnya sendiri. Nah, kalau pariwisata Indonesia tergantung dengan aset alam dan budaya, dan pada kenyataannya di lapangan melakukan eksploitasi terhadap aset tersebut, ini paradoks yang betul-betul mengganggu logika ini. Ya toh? Ya gitu. Luar biasa sekali. Tadi Pak Cipto sampaikan bahwa kita penting sekali untuk memahami ya pariwisata Indonesia ini apa saja potensinya, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah untuk melakukan langkah mencapai pariwisata Indonesia yang berkelanjutan ya. Dan itu semua tentunya juga bisa kita pelajari, baca lebih jauh dari karya-karyanya Pak Cipto, karena Pak Cipto juga mempunyai banyak sekali karya-karya buku-bukunya ya. Salah satunya adalah ini, Paradoks Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. Ini mengupas banyak sekali ya Pak ya tentang sudut pandang dan paradoks-paradoks yang menggugah kita nantinya untuk bisa mengerti Indonesia ini potensinya apa saja, pengembangan destinasi pariwisata Indonesia saat ini sudah seperti apa saja, bahkan kekayaan-kekayaannya juga tertuang dalam peta-peta pariwisata di sini yang Bapak cantumkan. Baik, untuk itu sahabat Eljon, pastinya jika Anda ingin menyaksikan insight-insight lainnya terkait dunia pariwisata, terus saksikan kita hanya di Indonesia Tourism Forum, di Eljon Media, dan juga di Eljon TV. Untuk itu, saya Bagas Haripada bersama Pak Cipto dan juga Roslyn Miss Tourism Universe 2024 pamit undur diri. Sampai jumpa. Sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah, sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.